Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Safarina, NPM 0310241117, mahasiswa pendidikan biologi semester 2 kelas A. Sini saya akan membacakan hasil ringkasan atau review kembali dari video yang telah saya tonton. Di video pertama, yaitu yang berjudul Ginjal dan Pembentukan Urin Sistem Ekresi Manusia. Jadi, manusia setiap harinya wajib mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, salah satunya yaitu kencing, dengan mengeluarkan urin. Urin mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting dalam membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal berwarna merah karena mengandung banyak darah. Kemudian ada 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Tahap ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus bertugas menyaring darah yang mengandung zat metabolisme akan disaring karena dapat mengandung racun untuk tubuh. Setelah itu, dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer yang termasuk urea di dalamnya merupakan hasil amonia yang sudah terakumulasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali. Urin masuk ke tubulus proksimal yang terjadi penyerapan kembali reabsorpsi glukosa dan asam amino. Kalium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin, yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau. Kemudian tahap yang ketiga yaitu augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan, maka inilah urin sesungguhnya. Kemudian dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Di video yang kedua yaitu dengan judul Sistem Ekresi Manusia, organ ekskresi manusia yaitu hati. Hati adalah salah satu organ ekskresi yang berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam sistem ekskresi yaitu mengekskresikan getah empedu hasil perombakan sel darah merah atau eritrosis. Getah empedu terdapat sejumlah zat seperti air, asam lemak, kolesterol, garam empedu, dan zat warna empedu atau bilirubin berwarna kuning kecoklatan. Bilirubin adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian atau perombakan sel darah merah atau pemecahan hemoglobin di dalam tubuh oleh hati. Sel darah merah memiliki rentang hidup sekitar 120 hari. Kemudian, komponen sel darah merah atau eritrosis, yaitu hemoglobin atau pembentukan warna merah pada eritrosit, kemudian iron atau Fe atau zat besi. Kemudian globin, protein globular, kemudian heme atau gugus prostetik, dan komponen ini berfungsi sebagai pengikatan serta pengangkutan oksigen di dalam darah. Kemudian terdapat proses pemecahan sel darah merah. Yang pertama yaitu sel darah merah
yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Yang kedua, hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Kemudian zat besi digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Yang keempat, globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain dan digunakan dalam pembentukan hemoglobin baru. Kemudian yang kelima, hemin diubah menjadi biliverdin dan bilirubin. Yang keenam, kemudian biliverdin diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange. Kemudian yang ketujuh, bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Yang delapan, getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Yang delapan, di dalam usus besar bilirubin diubah menjadi orobilinogen. Yang ke-10 atau yang terakhir, urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Kemudian di video yang ketiga dengan judul Fungsi Paru-paru Manusia. Nah, sebagai makhluk hidup, paru-paru merupakan organ penting bagi tubuh untuk bernapas. Sebagai pengolah udara yang masuk ke tubuh, memisahkan oksigen dan karbon dioksida, sehingga fungsi paru-paru sangat penting untuk tubuh kita. Sistem pernapasan pada manusia meliputi semua struktur yang menghubungkan udara ke paru-paru. Paru-paru terdiri dari beberapa organ, yaitu yang pertama trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, lobus, pleura, diafragma. Kemudian fungsi paru-paru. Yang pertama yaitu mencegah polusi masuk ke dalam. Sebelum masuk ke paru-paru, udara disaring terlebih dahulu dengan bulu hidung. Namun, jika partikel kecil yang masuk akan berhenti pada lapisan pembungkus atau sputu. Kemudian yang kedua, penyebaran oksigen ke dalam tubuh. Udara yang sudah masuk kemudian akan diolah lagi di dalam paru-paru untuk memisahkan oksigen dan karbon dioksida, dan kemudian oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh sedangkan karbon dioksida dikembalikan lagi ke luar udara. Dan yang ketiga selanjutnya, mengendalikan pH darah untuk mengubah tekanan pada karbon dioksida. Kemudian yang keempat, batuk dan mengeluarkan kotoran. Merupakan salah satu cara yang dilakukan tubuh untuk mengeluarkan kotoran atau mukus dari paru-paru. Kemudian yang terakhir, menjadi lapisan pelindung hati dari guncangan karena letak hati berada di bawah paru-paru. Kemudian yang keempat yaitu dengan judul video penjelasan lengkap kulit atau sistem integumen. Jadi, kulit adalah lapisan luar tubuh manusia dan merupakan organ terbesar yang melindungi tubuh. Sebanyak 15%-20% total massa tubuh manusia berupa kulit. Jika dibentangkan rata kulit, manusia bisa menutupi area seluas kurang lebih 2 meter kubik atau sebesar selimut kecil. Sistem organ ini lembut, kuat, tahan air, dan memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri. Kemudian lapisan kulit. Kulit memiliki 3 lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ketebalan kulit ini bervariasi bergantung pada letaknya pada tubuh, dari yang paling tipis yaitu kurang dari 0,5 mm dan yang paling tebal bisa mencapai 4 mm, misalnya bagian kulit pada telapak kaki. Kemudian fungsi kulit. Yang pertama yaitu proteksi. Nah, sebagai fungsi proteksi, kulit melindungi seluruh tubuh dari bermacam-macam ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan. Misalnya infeksi atau serangan dari organisme lainnya, kerusakan karena radiasi matahari, dan zat-zat kimia berbahaya di sekitar. Kulit juga berfungsi menahan tekanan dan benturan dengan kolagen yang lentur yang merupakan kandungan utama lapisan dermis. Sebagian besar lapisan epidermis terdiri dari sel kulit yang bernama keratinosit. Sel-sel ini berganti secara menyeluruh setiap 1 bulan atau 4 minggu. Kemudian yang kedua regulasi.
Sebagai organ pendeteksi sekaligus membantu mengatur suhu tubuh, kulit dapat mendeteksi suhu lingkungan yang panas atau dingin yang kemudian disampaikan ke otak. Saat informasi ini diterima, otak akan memberikan respon ke pembuluh darah pada kulit. Akibatnya, pembuluh darah akan merenggang jika tubuh terlalu panas, yang mana terjadi proses melepasnya panas dari darah melalui kulit, atau menyempitnya pembuluh darah ketika dingin sehingga menyerap panas dari lingkungan. Kemudian fungsi yang ketiga, menerima rangsangan. Pada suhu dingin, otot-otot kecil pada kulit atau arektopili menyebabkan rambut berdiri tegak dapat dilihat ketika kedinginan atau merinding yang bertujuan menangkap panas di permukaan kulit. Baik, itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.